Oke, kembali bersama saya di Dialog Pegas bersama Tuti Edi. Kita masih di RSUD Magalang. Kali ini saya ke ketua tim COVID kita, Dr. Apri Dianda. Pak Dokter, ini penanganan COVID-19 di Tulang Bawang ini dan termasuk kabupaten yang merujuk ke kita sukses, Dokter. Nah, apa yang telah dilakukan oleh tim COVID kita ya, Dokter? Alhamdulillah, sejak dibentuknya tim COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang pada bulan Maret, kita mendapat dukungan yang cukup baik dari pemerintah maupun dari direktur sendiri, serta masyarakat juga cukup membantu yang banyak. Karena rumah sakit ini kan tidak mempunyai wilayah sebenarnya. Jadi rumah sakit ini hanya istilahnya penjaga gawang. Hanya baris saja paling terbelakang. Jadi sebenarnya ujung tombak dari semua masalah pandemi adalah masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat mendapatkan info bahwa ada pasien yang terjangkit, kemudian melapor ke dinas kesehatan melapor ke kami siap untuk merawatnya. Jadi selama beberapa bulan ini memang sudah banyak yang kami tangani dan itu menjadi pembelajaran. Waktu di awal-awal sempat kami kaget. Itu pun kekagetan itu juga membuat tim yang sudah kami siapkan pertama memang agak grogi ya. Untuk menginfus pasiennya aja nggak ada yang berani tadinya. Awal-awalnya karena semua takut. Ternyata setelah sering berjalannya waktu, tim sudah mulai terbiasa, tim COVID kami sudah mulai terbiasa, akhirnya bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Itu pun juga banyak mendapat dukungan. Di awal-awal kami kan tidak punya APD. APD itu di awal-awal bulan itu sulit. Membeli tidak bisa, tidak ada lagi yang jual, kalaupun ada harganya mahal. Mengerikan, satu APD itu bisa 12 juta. Sementara rumah sakit daerah tidak mungkin bisa membelinya. Sehingga untuk memakai APD aja kami buat memeriksa pasien kadang-kadang, aduh sayang ini ya. Jadi harus dipakai selama berjam-jam bergantian. Itu di awal-awal kita pandemi di bulan Maret, bulan April itu. Setelah selanjutnya kita bisa mengadakan negosiasi dengan para petinggi-petinggi di pemerintah daerah, ternyata banyak yang membantu kami. Dari rekan-rekan yang lain pun sudah banyak membantu sehingga melancar tugas-tugas kami. Mengenai tim itu sendiri, tim itu kami rolling secara sesuai dengan waktu. Jadi merata itu Dok ya, rolling bergantian gitu. Bergantian perawat-perawat itu kami bisa masuk menangani COVID. Karena kalau terus-terusan di situ dengan tim yang sama, kita takutkan juga dia terinfeksi. Untuk itu diperlukan rolling. Hampir semua perawat-perawat kami latih supaya bisa masuk ke ruang infeksi, isolasi agar dapat giliran semua nantinya. Itu diperlukan keahlian khusus apa Dok? Yang mereka yang tergabung dalam tim paru-paru, tim COVID ini Dok? Iya, ada beberapa mungkin yang cukup berbeda. Yang perbedaan yang pertama adalah pemakaian APD-nya. APD itu kan harus level 3. Memakai APD itu sangat sulit. Pertama untuk memasang itu saja sulit karena sarung tangannya 3 lapis. Kadang kita nggak merasa. Apalagi kalau pasien anak-anak kan lebih sulit lagi. Nah itu kan harus pembelajaran yang sebelum kita masuk ruangan, kita training dulu sebentar, baru mereka. Sementara tidak langsung kita ganti semua satu grup itu. Yang lama mengajari dulu yang baru kita ganti semua. Begitu seterusnya sehingga ada pembelajaran yang dari yang sebelumnya. Soal penanganan COVID nih Dok, ini kan baru artinya wabah baru, banyak hal baru juga penanganannya. Harus pakai APD dan berbagai macam perlengkapan keamanan lah gitu. Itu ada pelajaran khusus dari atas apa bagaimana itu dari rumah sakit kita ini mendapatkan pelatihan tentang penanganan gitu Dok? Kalau ini waktunya mepet gitu, dadakan, Kalau pelatihan di awal memang waktu saya pendidikan saya sudah pernah menangani flu burung.
Dan ruangan isolasi itu sebenarnya dirancang untuk penerima TBMBA tadinya, TBC yang resisten dengan obat. Karena ada wabah ini, akhirnya kami berubah sedikit untuk bisa menerima pasien-pasien dengan infeksi virus. Mengenai pembelajaran, sampai saat ini belum ada pembelajaran khusus tentang itu. Jadi tetap saya mengajari dari awal bahwa diisolasi seperti ini. Sementara mereka bisa mengerti. Pembelajaran hanya untuk diagnosis. Jadi pembelajaran dari dinas provinsi itu hanya pelatihan untuk men-swab. Kalau dari cara men-swab pasien itu ada pelatihannya memang. Sementara kalau penanganan di lapangan sendiri itu kita hanya belajar by doing aja sendiri. Oh gitu. Saat berjalan ya dok ya. Bisa. Informasi tambahan terus lanjutkan gitu. Iya. Saya kembali ke direktur lagi nih. Pak Lukman, kita ini terkenal dengan berbagai fasilitas yang menonjol dari rumah sakit lain. Apa aja yang ada di rumah sakit kita ini, Pak? Baik, terima kasih Ton. Jadi sebenarnya strategi untuk rumah sakit itu sebagai dia pelayanan dasar berbasis rumah sakit, tim manajemennya itu harus pinter, bisa menjual kearifan lokal kelebihannya. Saya sebenarnya sebagai putra daerah sangat bangga dengan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, karena saya juga pelakunya. Saya menyekolahkan banyak orang dari rumah sakit dari Tulang Bawang ini, dan menjadi SDM kuat kami gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang main-mainan gitu aja, yang paling duluan, yang paling banyak melahirkan ahli-ahli konsultan dari rumah sakit negara, dari Kabupaten Tulang Bawang. Ini kan bisa kita tunjukkan bahwa pimpinannya, bukan saja direkturnya, pimpinan daerahnya yang memberikan kesempatan kepada kita sekolah itu mempunyai visioner ke depan, gitu loh. Jadi itulah sekarang sekian tahun, 5, 6, 8 tahun terakhir ini hampir semuanya sudah pulang semua mengisi pos-pos di Tulang Bawang Rumah Sakit Menggala itu. Jadi sebenarnya saya secara pribadi, kalaupun orang tidak lain itu sangat bangga dengan kawan-kawan SDM kita yang ada di sini. Berbekal dengan SDM yang ada secara standar dan lebih daripada rumah sakit lain, maka punya harus strategi marketing pelayanan yang berbeda di rumah sakit ini. Jadi di sini ini ada sekitar 28 atau sekitar 25 lah, saya nggak pasti gitu ya, spesialis. 4 tambahan lainnya konsultan. Jadi konsultan itu 1 klik, 2 klik lagi di atas para spesialis, itu namanya subspesialisasi. Jadi kalau dia di militer itu kira-kira jenderal gitu. Iya, ada jenderal. Nah itu sebagian besar dari para konsultan ini adalah anak-anak Kabupaten Tulang Bawang. Seperti ada Dokter Dino, ada Dokter Heri Apriyadi, adalah dokter-dokter kebidanan dan dokter penyakit dalam pertama yang ada di Kabupaten Tulang. Dan syukur mereka tuh mau di sini. Jadi kalau saya tidak berhasil menjual mereka, dia dimanfaatkan orang lain. Nah di sini ini kan ada ahli kanker, Dokter Heri Apriyadi, ada dokter kanker kandungan, Dokter Dino, ada ahli ronsen, ahli torak, ada ahli ginjal saya sendiri. Ini nggak ada di tempat lain. Silahkan ditanya. Menurut saya gitu. Nah, saya harus mampu menjual mereka ini sebagai dagangan dalam tanda kutip, menjual kearifan dan kelebihan lokal biar orang menoleh ke rumah sakit Menggala ini. Itulah upaya-upaya kita. Nah, salah satunya juga kan adalah saya membangun pusat pelayanan ginjal terpadu yang baru pertama kali ada di Indonesia. Baru pertama di Indonesia. Klinik namanya. Klinik cuci darah dengan perut, yang diresmikan oleh Bu Winarti tanggal 19 September 2018. Saya bangga sekali dengan itu karena itu tidak ada, jangankan di Provinsi Lampung, di Indonesia baru pertama. Iya, cuman dia di hutan orangnya, makanya nggak ditoleh orang, sehingga harus ada punya strategi marketing. Karena rumah sakit ini selain menjual ilmu, menjual jasa, menjual jasa. Jadi amat sayang sekali kalau ini tidak muncul. Begitu juga Dokter Dino, Dokter Heri Apriyadi. Dokter Heri Apriyadi itu ahli kanker darah pertama di Provinsi Lampung. Baru kemudian ada Abdul Muluk. Baru itu.
Kita yang menyekolahkan. Dokter Dino, ahli kandungan tapi ahli kankernya. Dokter Anse, gitu loh. Jadi itu harus sebanding dan sesuai. Kalau jenderal-jenderal ini jangan dikoramilkan, harusnya dia di jenderal di markas besar. Kebutuhan dan anunya juga harus supaya orang menoleh dan orang terpaksa dan harus datang mendatangi kita. Nah, oleh karena itulah saya berupaya terus mempercantik Rumah Sakit Menggala ini, apalagi udah ada jalan tol, lintas lancar. Bagaimana cara menjual ini gitu loh, supaya rumah sakit kita ini bisa muncul di tatanan regional, provinsi Lampung, bahkan nasional gitu loh. Nah ini kalau tidak kita bersama-sama, ya sayang, sayang sekali. Kalau istilah saya mati ayam di lumbung padi. Iya, dia kaya, dia hebat, dia mampu, tapi tidak ada penjualannya. Jadi banyak sekali nih, saya sendirilah. Kalau ada orang lain tidak mau bangga, saya bangga sekali dengan Rumah Sakit Menggala ini. Karena saya tahu SDM-nya, karena saya lahir dari sini dan saya mengetahui celah-celah per sentimeter kekuatan daripada Rumah Sakit Menggala ini. Jadi ini terus yang kita upayakan, dan saya juga mendapat support dari pemerintah pusat, pemerintah regional, termasuk pemerintah kabupaten yang konsisten membantu kita mewujudkan rumah sakit ini. Kita ini sebagai salah satu rumah sakit rujukan terpercaya di Provinsi Lampung. Ini sejak adanya wabah COVID itu, tentu saja apa yang disampaikan tim COVID kita, mereka ada rasa takut, ada rasa ragu. Ini bagaimana sebagai pimpinan memanagenya, memberi keberanian, memberi semangat kepada mereka itu. Ini tentunya memiliki titik tertentu ini. Kalau komandan yang hebat di dalam pertempuran, dia harus bertempur dengan prajuritnya, itu aja. Jadi saya harus bersama dengan mereka. Saya makan sama, tidur sama, pakaian sama. Apalagi di dalam bekerja sama dengan orang-orang punya ekspertise tinggi macam mereka, punya keahlian. Sulit mengatur orang yang punya keahlian, punya integritas, punya otonomi, sulit. Kalau dilihatnya berbeda sedikit, dia pasti akan menolak. Ini kekuatan Rumah Sakit Menggala ini, kalau kekuatan kekeluargaan, kekuatan hierarki sejarah. Mereka ini hampir sebagian besar saya yang sekolahkan, kita yang sekolahkan. Ini untung mereka masih mau di situ. Jadi di dalam menghadapi COVID ini, jangankan masyarakat, kita aja takut, khawatir karena apa? Teknik dan cara penularannya ini. Nah, oleh karena itulah, sebagaimana dikatakan Dr. Apri kemarin tadi, bahwa kami ini sebenarnya benteng terakhir. Kalau kami mati, udah pasti bisa mati duluan. Oleh karena tidak ada yang mengelola, harusnya kami dilindungi. Artinya kami memakai APD yang cukup, senjata perang cukup, tidur cukup, rotasi cukup. Oleh itu makanya Dr. Elis, saya minta mempersiapkan skenario terburuk, skenario 1 namanya. Jadi bendungan Katulampa itu siaga 1 namanya, berarti air sudah naik 1 meter. Nah pada siaga 1 ini rumah sakit ini saya kosongkan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Saya kosongkan dan isinya COVID semua, kecuali pasien-pasien yang tidak bisa saya pindahkan. Itu strategi yang dibuat beliau ini. Dan saya itu kondisi siaga 1. Tidak kami publikasikan, kami diam saja. Karena kami hanya kerjanya bekerja saja. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Jadi strategi saya komunikasi, tidak ada yang saya sembunyikan sama mereka ini. Terbukaan dan saya harus bersama mereka. Mereka isolasi, saya isolasi. Mereka makan itu, mereka nggak makan, saya nggak makan. Sehingga saya mampu meraba-rasakan anak-anak saya, adik-adik saya yang bertempur di lapangan. Itu aja kuncinya, nggak ada lain. Itu aja. Jadi kita selalu bersama-sama sama mereka. Saya ke Bu Elis dulu nih Bu. Kemarin nih, kita kan ada pasien dari luar Bu, dari luar dan juga dari seputar Lembawang. Nah terkait pasien umum nih Bu, adakah perlakuan khusus nih dari pasien dari luar, ada kecurigaan atau bagaimana itu kita terhadap pasien yang datang dari luar berobat dengan kita? Terima kasih Pak. Itu tadi ya, kalau di era COVID ini kan memang kita sudah menyiapkan tadi. Jadi memang seperti yang saya jelaskan awal tadi ya. Jadi dari pertama kali datang saja kita sudah memetakan
Artinya kalau memang pasien itu sifatnya emergensi juga kan banyak ya Pak ya, emergensi. Kalau misalnya kita curiga seperti emergensinya kedaruratan pernapasan, nah artinya kan sudah sedikit nih kita klaimnya. Saya kira tenaga-tenaga kesehatan dari luar pun sudah paham, artinya ini kok kecenderungannya ke COVID nih. Nah artinya kita ininya ke IGD yang tadi. Kemudian kalau misalnya memang tidak ada mengarah ke situ, kita ke IGD Pinere ke umum tadi. Nah kalau untuk hubungannya dengan pasien umum, artinya bukan pasien BPJS, maksudnya gimana Pak? Ya maksud saya ada pasien umum yang berobat ke kita. Pasien umum yang non COVID maksudnya? Non COVID, tapi mereka berasal dari luar gitu dok. Apa ada perlakuan khusus? Apa ada ya kita kan kadang dari luar ada kekhawatiran apakah yang bersangkutan terkena gitu loh mas. Iya. Nah itu tadi, jadi dari pertama kali kita anamnesa, nanti dokter kita kan sudah paham. Oh kira-kira ini dia kecenderungan ke COVID. Jadi ada tindakan kita. Rapid test dulu ya Pak ya. Kita kalau mengarah itu ini curiga nih COVID, kita rapid test. Nah, jadi di situ nanti kita bisa memfollow up. Nah, kalau misalnya ternyata rapidnya ini negatif, nah mungkin ini sepertinya nih nggak mengarah nih ke ke COVID nih. Jadi itu kita arahkan ke perawatan biasa, artinya di situ. Nah, tapi kalau di situ saja kita sudah rapid testnya positif, kemudian mengarah juga, kita sudah ininya ke ruang isolasi Pak. Ruang isolasi. Jadi seperti tidak ada khusus itu dari luar apa dari dalam sama aja. Sama saja. Kita tidak bedakan. Cuman mungkin perlu saya jelaskan juga penambahan yang tadi. Jadi kenapa akhir-akhir ini, maksudnya ada beberapa waktu yang lalu itu ada keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan kita. Seolah-olah terkesannya kita ada mendiskriminasikan pasien. Sebenarnya tidak Pak. Itu tadi. Karena COVID ini baru, jadi kita juga akhirnya belajar di setiap saat perjalanan kita belajar. Jadi berhati-hati. Jadi ada beberapa itu kita kadang kewalahan keterbukaan pasien Pak. Keterbukaan pasien, keterbukaan keluarga pasien. Jadi kita selalu menganamnesa, itu kita tanya jawab. Nah kadang pasien ini tidak terbuka. Kita tanya sudahkah di rapid, ada yang bilang belum. Nah itu kita artinya ada beberapa 1 atau 2 kasus ya Dr. Apri ya. Seperti itu, karena saya sudah di rapid tapi negatif hasilnya. Nah, artinya kita melihat kalau itu kan kita mengabaikan yang COVID, walaupun nanti kita pasti akan merapidkan kembali. Nah, tapi di situ kan kita harus segera nih. Nah, itu akhirnya mungkin kita nggak mengisolasikan untuk sementara, kita di ruang rawat biasa. Nah, di situ, jadi kita rapidkan ternyata positif. Nah, di situ, jadi kan agak ini juga kita sudah ada paparan terhadap SDM perawat kita. Nah, itu ada 1-2 kasus seperti itu. Jadi contohnya kemarin itu di ruang pavilion ya Pak ya. Kenapa pertama kali kita harus mengosongkan semua pavilion karena kita anggap perawat kita sudah terpapar semua, termasuk Pak Direktur. Jadi itu yang heboh, yang waktu itu isolasi berapa nama, nah seperti itu. Nah jadi harapan kami benar itu untuk masyarakat Pulang Bawang atau masyarakat dimanapun itu harus ada keterbukaan. Artinya kalaupun ada riwayat perjalanan ke daerah yang curiga, maksudnya zona merah, ini tolong diinformasikan. Artinya biar kami juga tidak kecolongan seperti itu. Nah, itu kemarin. Saya ke Dr. Apri dulu nih. Ini kan di luar itu banyak suara terkait pemeriksaan COVID nih Pak. Swab itu bagaimana dengan pembayarannya? Dananya itu perlu kita beri penjelasan ke masyarakat. Bagaimana yang bayar, bagaimana yang ditanggung pemerintah, itu gimana itu? Pertama, setiap pasien yang akan masuk ke IGD, kami rapidkan dulu semua. Tidak pandang dulu, itu nggak bayar. Tidak dipungut bayaran. Sementara kalau untuk swab, swab untuk individual, maksudnya keinginan pribadi, bukan dari nakes atau tenaga kesehatan, itu kami tidak menerima. Jadi kalau rumah sakit RSUD tidak menerima buat swab keinginan pribadi sebelum dilakukan rapid. Kalau rapid itu sudah reaktif, baru kami lanjutkan ke swab. Jadi sama sekali tidak dipungut
Ya, kalau tentang pembiayaan ya. Gitu. Kalau ingin melakukan perjalanan, rapidnya bukan di rumah sakit tapi di dinas kesehatan. Misalkan kalau mau naik pesawat atau mau naik kapal laut yang lama kan harus di rapid. Nah itu disediakan oleh dinas kesehatan kabupaten. Oke. Jadi kalau mau ada perjalanan Dok ya, masyarakat mau ada perjalanan, ini kan harus ada surat itu kaitan dengan kitanya apa Dok? Surat perjalanan itu hanya dinas kesehatan apa kita yang memeriksa, dinas kesehatan yang memberikan? Kalau dari penduduk kabupatennya sendiri, rumah sakit tidak bersinggungan, itu langsung ke dinas dari kesehatan. Jadi dari kepala kampung tujuannya kemana, nanti kepala kampung menyurati ke dinas kesehatan dan dinas kesehatan yang akan merapid. Gitu. Kecuali kalau hasil rapid itu sudah reaktif, baru dikirim ke rumah sakit. Jadi rumah sakit hanya sebagai garda terbelakang. Jesse. Terima kasih Dok. Oke, kita istirahat. Kita akan kembali di Digas bersama Tuh Yendi.